Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Zaidatul Fadila dari Bimbingan Konseling Islam UINSU dari grup KKNDR 77. Tema saya adalah tentang kesadaran serta kepedulian terhadap wabah COVID-19 dengan judul Menjaga Kestabilan Psikologis maupun Fisik Anak di Masa Pandemi. Kalian mau tahu bagaimana caranya? Mari kita lihat bersama. Let's go! Sebelum itu, kita ketahui apakah itu COVID. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius. Coronavirus ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Dan perlu kita ketahui bersama, di masa pandemi COVID saat ini, aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah harus terpaksa dilakukan di dalam rumah. Contohnya adalah, saat ini rumah harus rela menjadi kantor dan sekolah darurat bagi penghuninya. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar yang berubah menjadi school from home dan work from home. Dan secara resmi sudah diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan yang penerapannya berubah menjadi daring mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan untuk para pekerja lainnya. Kemudian, beberapa anak juga memiliki keluhan seperti waktu pengumpulan tugas yang diberikan oleh gurunya, yaitu relatif singkat, sehingga para pelajar mengalami kelelahan dan kurang istirahat karena pandemi ini. Serta, anak-anak merasa bosan belajar online atau daring, dan masih banyak keluhan lainnya yang dialami para siswa atau siswa. Sehingga, psikologi siswa atau anak menjadi kurang stabil di masa pandemi ini. Namun, jangan khawatir ya, karena kita bisa melakukan tindakan preventif untuk anak dalam menjaga kestabilan psikologi atau fisik anak di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah orang tua harus tetap tenang dan berpikir positif. Tugas orang tua di sini adalah tetap tenang dan terus berpikir positif, serta terus memberi sugesti kepada anaknya bahwasannya jangan takut terhadap COVID, tapi tetap harus waspada di nomor satu kan. Dan dengan memberikan berbagai macam informasi yang akurat kepada anak tentunya, dan ajarkan anak untuk selalu hidup sehat. Yang kedua adalah parenting skill orang tua harus ditingkatkan. Maksudnya di sini adalah orang tua mengajarkan anak berpikir kritis tentang sebab akibat terhadap hal-hal yang dilakukan. Contohnya, ketika sang anak mulai malas atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, maka beritahukan sebab akibat yang akan dihadapinya ketika dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan gurunya tersebut. Yang ketiga adalah ajak anak tetap produktif selama pandemi. Pada masa pandemi seperti ini, ada baiknya orang tua mengajak anaknya untuk tetap produktif dan melakukan hobi atau kesukaannya, dan terus bereksplorasi tentang sesuatu yang diminatinya. Contohnya, memancing, berkebun, memasak, menggambar, dan hal lainnya. Dengan itu, maka sang anak akan merasa senang dan dapat mengurangi rasa jenuhnya pula. Dan yang keempat adalah rutinkan bertukar cerita atau sharing di saat waktu luang. Dalam hal ini, orang tua bisa melakukan aksi bertukar cerita ketika di waktu senggang, seperti pada saat makan bersama, ketika menonton TV, dan waktu sebelum tidur. Peran orang tua di sini bisa mengajak anak untuk menceritakan hal-hal apa saja yang telah dia lalui dalam kesehariannya, dan serta menanyakan kendala-kendala yang dihadapi oleh sang anak pula. Dan yang kelima adalah memberikan reward terhadap segala sesuatu yang dicapai anak selama pandemi. Orang tua bisa memberikan penghargaan terhadap anaknya atas pencapaian yang dicapai anaknya selama pandemi. Contohnya ketika rajin belajar, maka orang tua bisa memberikan reward dengan membelikan makanan kesukaan sang anak atau memasakkannya, dan reward bisa diberikan dalam bentuk yang lainnya. Yang keenam, ajarkan anak untuk tetap peduli dengan sesama selama pandemi. Maksudnya adalah, dalam hal ini, orang tua tetap bisa mengajarkan anaknya untuk tetap peduli sesama manusia. Contohnya dengan tetap berdonasi kepada masyarakat yang terdampak COVID, dan ajarkan anak untuk tetap berbagi sesama tetangga. Dengan hal ini akan meningkatkan rasa kepedulian di dalam jati diri anak terhadap sesama manusia. Dan yang
terakhir adalah ajak anak untuk lebih meningkatkan ibadah dalam sehari-harinya. Peran orang tua dalam hal ini mengajak anak untuk beribadah lebih rajin lagi, seperti sholat dan membaca Al-Quran, serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah.